Selamat sore anak-anak, juga untuk orang tua yang mendampingi dan semua yang mendengarkan dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulaikan ibadah sore hari ini, semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Syukurku, semua angkat tangannya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang masih boleh kami alami sore hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi kami semua, urapi peralatan yang kami gunakan untuk beribadah. Kuasa iblis yang mau mengganggu ibadah kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua tetap berdiri, kita merasakan kemurahan kebaikan Tuhan sore hari ini masih bisa beribadah. Kita menyanyikan, kita mulaikan ibadah ini, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua, nanti disambung dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Semua
mau sambung dengan lagu Sedikit-sedikit Firman yang Kuterima. Pakai gerakan ya. Tante bacakan pengumuman. Tante ingatkan kembali jadwal ibadah sekolah minggu kita di gereja onsite ya, setiap hari Minggu untuk di Surabaya dan Medan jam 9:15 pagi. Di Malang jam 10 pagi, di Jakarta jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah anak-anak berpakaian yang rapi. Nah, jangan lupa menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulangi kode kelasnya KZYIYNP. Kemudian anak-anak yang ikut orang tua beribadah baik di gereja, di rumah, anak-anak tidak boleh mengganggu, tidak ramai jalan-jalan atau lari-lari. Anak-anak belajar duduk manis dan mengikuti ibadah bersama orang tua. Baik, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mari Masuk. Semua tutup mata, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya
Puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga hati kami sehingga kami bisa mendengar, bisa mengerti, bisa percaya, dan melakukan firman Tuhan. Urapi guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi peralatan yang kami gunakan untuk mendengar firman Tuhan. Kuasa iblis yang masih mau mengganggu dan mencuri benih firman-Mu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semua boleh duduk. Untuk yang bisa membaca menulis, kalau mau menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya, Tante kasih kesempatan. Ya, untuk anak-anak yang masih kecil yang belum bisa membaca menulis, anak-anak memperhatikan duduk yang manis, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong semua. Firman Tuhan sore hari ini berjudul Jaga Hati. Nah, kita mau belajar dari cerita Kain dan Habil. Nanti anak-anak bisa baca cerita lengkapnya di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Sekarang kita baca ayat 2b. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, sekarang tuh ya, Kain dan Habil ini bersaudara, kakak adik. Nah, dalam pertumbuhannya Kain ini menjadi petani dan Habil menjadi gembala kambing domba. Nah, lalu keduanya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, coba karena Kain ini petani, berarti apa yang dipersembahkan oleh Kain? Ya, Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur. Ya. Nah, kalau Habil, karena Habil ini gembala kambing domba, berarti apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan adalah kambing domba. Ya. Nah, sekarang kita baca lanjut di ayat 4b sampai 5a. Ayat 4b sampai 5a, Tante bacakan ya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah itu ya, jadi Kain tadi mempersembahkan apa? Mempersembahkan sayur, buah-buahan kepada Tuhan. Nah Habil mempersembahkan kambing domba. Ternyata hanya persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Nah, itu ya anak-anak bisa lihat gambarnya. Nah, ada tanda api, itu menandakan bahwa persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Nah, Kain dan Habil ini sama-sama pelayan Tuhan, anak Tuhan, sama-sama mempersembahkan korban buat Tuhan. Tetapi ternyata yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Nah, kenapa persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan? Kita baca di ayat 3 dan 4a. Ayat 3 dan 4a. Kain, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya itu ya, jadi Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Enggak disebutkan ya sebagian hasilnya itu baik atau yang paling bagus, enggak disebutkan. Sekarang yang ayat 4.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, persembahannya Habel disebutkan persembahan yang sulung. Sulung itu berarti yang lahir pertama, berarti yang terbaik, yang terbagus, ya. Itu yang dipersembahkan oleh Habel. Sehingga persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Nah, seharusnya kalau kakak adik karena bersaudara, Kain ini bisa tanya sama adiknya, Habel, kok bisa persembahanmu yang diterima oleh Tuhan gitu? Kok punyaku enggak ya? Nah, sebenarnya bisa, tapi kemudian Kain tidak melakukan. Apa yang dilakukan Kain di ayat yang kelima, 5b ya, Tante langsung bacakan di ayat 5b. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, itu ya. Jadi hati panas itu apa? Marah, iri, benci, jengkel ya. Karena lihat punya Habel kok diterima, punya adikku diterima, kok aku enggak. Nah, sehingga terlihat dari hati yang panas terlihat di wajahnya. Wajahnya muram. Nah, wajahnya muram, tidak berseri, marah, kelihatan ya. Nah, tapi dengarkan. Ya, Tuhan masih mengingatkan Kain lewat firman Tuhan di ayat 6 dan 7. Tante bacakan ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini ya, sebenarnya firman Tuhan sudah mengingatkan Kain. Saat hati Kain panas, marah, jengkel, ya, iri hati, benci. Nah, dikatakan firman Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Nah, artinya apa? Kain harus menyelesaikan, tidak boleh mengikuti hatinya yang marah, yang jengkel, yang iri. Harus berkuasa atasnya, harus selesaikan. Nah, tapi Kain tidak mau mendengarkan. Kain mengabaikan, meremehkan firman Tuhan. Nah, ayat 8 lanjutnya, coba. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Nah, ini Kain ngajak adiknya pergi ya. Habel adiknya ikut aja sama Habel. Ya, dikira mau diajak main ya. Ternyata apa? Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, sebenarnya Habel ini ada salah enggak sama Kain, kakaknya? Enggak ada salah. Habel ini dia memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Enggak ada salah. Tapi Kain ini membunuh Habel. Nah, perhatikan anak-anak. Kalau dosa itu tidak diselesaikan, dosa itu tidak selesai. Tapi dia semakin meningkat, semakin berkembang. Tadi awalnya apa? Dari hati panas. Ya, hati panas dulu. Kemudian wajahnya sudah mulai muram. Ya, marah karena hati panas, marah, iri, wajahnya jadi muram. Nah, meningkat dari hati panas, wajah muram, kemudian meningkat tadi Kain apa? Membunuh Habel. Ya, sudah membunuh Habel, ternyata belum selesai. Kita baca dulu di ayat 9 dan 10. Coba, apa lanjutnya? Ayat 9 dan 10. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10, firmannya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sebenarnya Tuhan tahu kalau Kain ini membunuh Habel. Tapi Tuhan masih bertanya, di mana Habel adikmu? Apa tujuannya? Supaya Kain ini mengaku jujur kepada Tuhan. Tapi ternyata Kain gimana anak-anak? Ngaku atau enggak? Tidak, Kain tidak mengaku. Kain bohong, dusta. Nah, perhatikan ya, dosa itu semakin meningkat. Tadi dari hati panas, wajahnya muram, kemudian Habel apa? Membunuh. Setelah membunuh, kemudian apa? Habel
Kain ya, Kain. Setelah membunuh, kemudian Kain berdusta. Nah, meningkat lagi, berdusta. Bohong. Ya, Kain bohong. Nah, dengarkan anak-anak. Kalau sudah membunuh, sudah berdusta, itu sama seperti iblis, sama seperti setan. Nah, dibaca dulu di Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah itu ya, kalau sudah membunuh, sudah dusta, bapaknya adalah iblis. Jadi anak-anaknya iblis. Nah perhatikan ya anak-anak ya, dosa yang semakin berkembang kalau sudah jadi sama seperti iblis, hati-hati anak-anak dengarkan. Kalau dulu Kain membunuh Habil betul-betul dibunuh, Habil itu mati. Tapi sekarang membunuh ini lewat perkataan, lewat perbuatan yang menyakiti, ya, menyakiti adik, menyakiti kakak, menyakiti papa, mama, menyakiti sesama kita. Sehingga apa? Tidak, orang yang kita sakiti sampai tidak mau beribadah melayani Tuhan. Hati-hati ya, itu sama dengan membunuh. Nah, dengarkan, bukan tanpa akibat kalau sudah sampai membunuh dan berdusta sampai sama seperti iblis, akibatnya di Kejadian 4 ayat 11. Nah, Kejadian 4 ayat 11. Nanti anak-anak baca sampai ayat 16 ya. Kita baca sekarang ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah itu ya anak-anak ya, tadi perhatikan dosa yang meningkat tadi dari hati panas, kemudian wajahnya muram, sudah sampai membunuh, dusta sama seperti iblis, akibatnya apa? Sampai terkutuk. Ya terkutuk itu apa? Terkutuk, ya itu ya. Anak-anak perhatikan, lihat gambarnya. Nah sampai terkutuk itu hidup susah payah berat. Hidupnya sulit, semua yang dikerjakan sulit semua. Nah bisa sampai mengalami apa yang dikerjakan sekolahnya mungkin tambah lama, tambah sulit semua. Nah periksa, berarti ada sesuatu yang salah. Ya anak-anak ya, kalau sudah semua sulit, kemudian apa? Penuh air mata. Berarti kalau seperti itu gimana? Hidupnya bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Nah, dengarkan, dari cerita Kain dan Habel ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita baca dulu di ayat 4, Amsal 4 ayat 23. Kita baca dulu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita harus selalu menjaga hati. Ya, yang pertama ya, kita harus selalu jaga hati. Tadi ingat, begitu Kainnya hatinya panas, langsung kelihatan di mana? Di wajahnya, wajahnya muram. Nah, kita harus selalu jaga hati. Hati ini harus penuh dengan kasih Tuhan. Hati ini harus damai. Tidak boleh ada iri, benci, rasa tidak suka, marah. Kalau ada rasa tidak suka, iri, benci harus diselesaikan. Ya, harus selesai. Kalau memang harus berdamai dengan kakak, adik, dengan papa mama, harus selesaikan semua. Jangan sampai ada yang mengganggu hati. Kalau hati ini damai, maka wajah bisa berseri, sukacita. Nah, ada harapan satu kali waktu wajah kita jadi sama mulia dengan Tuhan. Yang pertama ya, kita harus jaga hati. Hati yang damai, yang penuh dengan kasih Tuhan. Yang kedua,
Seperti Habel tadi ya, kalau hati kita sudah damai, penuh dengan kasih Tuhan, yang kedua kita bisa selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah pelayanan. Nah, memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah pelayanan ini gimana contohnya Tante? Nah, mungkin anak-anak yang bisa karena keadaan ya, anak-anak bisanya ibadah online. Ibadahnya mulai jam 4 sore. Nah, kalau anak-anak seperti Habel tadi memberikan yang terbaik buat Tuhan, tahu, oh ibadahnya jam 4 sore. Wah, siang-siang anak-anak istirahat dulu. Kemudian sebelum jam 4 sore, anak-anak sudah mandi, pakai baju yang rapi, kemudian anak-anak duduk manis. Sehingga jam 4 sore anak-anak sudah siap untuk beribadah. Nah, itu namanya anak-anak memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah. Nah, kalau yang seperti Kain gimana Tante? Nah, sudah tahu ibadahnya jam 4 sore, bisanya ibadah online. Dari pagi sampai sore main terus enggak selesai-selesai, nonton, main game. Sehingga begitu jam 4 sore, sudah capek, belum mandi, belum pakai baju yang rapi. Anak-anak akhirnya tidak bisa beribadah yang sungguh-sungguh. Mungkin jangan-jangan yang penting ibadah, absen sudah, om sama tante enggak tahu. Ya, itu berarti memberikan yang terbaik atau enggak buat Tuhan? Tidak ya, tidak memberi yang terbaik. Mungkin om tante enggak tahu kalau anak-anak beribadahnya main-main. Tapi siapa yang melihat? Tuhan yang melihat. Contoh lain apa? Contoh lain, anak-anak juga dapat kesempatan untuk melayani. Ya, kalau ibadah persekutuan yang ibadah online pun bisa ikut melayani. Nah, anak-anak sudah diberi lagu. Kalau yang seperti Habel memberi yang terbaik. Wah, begitu anak-anak terima lagu, anak-anak cepat mempelajari lagunya, anak-anak hafalkan lagunya. Sehingga saat persekutuan anak-anak melayani, maju ke depan, anak-anak sudah siap dengan lagunya, bisa lagunya hafal, anak-anak bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau anak-anak seperti Kain gimana? Nah, terima lagu anak-anak gak mau menghafal, gak mau mempelajari lagunya. Nanti waktu ibadah persekutuan anak-anak maju, ya asal maju, cuman maju. Di depan gak keluar suaranya, cuman buka mulut. Tapi anak-anak gak bisa lagunya, gak menghafal karena gak tahu. Nah, seperti itu memberi yang terbaik atau enggak buat Tuhan? Tidak yang terbaik buat Tuhan. Nah, ya, perhatikan ya. Yang pertama tadi anak-anak harus jaga hati, yang kedua bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, beribadah yang sungguh-sungguh. Nah, kalau anak-anak sudah hatinya tadi damai, penuh dengan kasih Tuhan, ya toh, kemudian bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu tidak menipu, ada hasilnya. Apa hasilnya? Tadi Habel waktu persembahannya diterima oleh Tuhan terbaik, apa? Tuhan mengindahkan. Tuhan mengindahkan itu berarti apa? Tuhan membuat indah hidup kita. Nah, mungkin kalau tante tanya sama anak-anak nanti kalau besar mau jadi apa? Mungkin yang kecil masih ditanya, enggak tahu tante kepingin jadi apa. Mungkin ada yang bisa menjawab, oh iya nanti besar mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi guru. Oke, bagus semua. Nah, dengarkan, kalau anak-anak memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam ibadah pelayanan, maka Tuhan itu juga membuat indah hidup anak-anak. Tuhan yang mengatur, mau jadi apapun nanti Tuhan yang mengatur, menjadikan indah, membuat berhasil dan indah hidup kita. Nah, yuk anak-anak, kita minta kepada Tuhan untuk selalu menjaga hati kita, memberikan kasih dan damai di hati kita. Nah, secara pribadi, anak-anak jaga hati damai, tapi juga anak-anak menjaga, ciptakan suasana damai. Mulai dari di rumah, tante kasih contoh ya, anak-anak di rumah. Nah, kalau suasana di rumah baik, jangan cari gara-gara, malah sengaja bikin suasana di rumah rame, tidak damai. Sehingga apa? Orang tua mungkin papa mama sudah capek kerja, ya kan? Karena anak-anak marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis. Akhirnya orang tua terpancing, hatinya jadi ikut
marah ya, sehingga suasana di rumah jadi ramai. Nah, anak-anak yang kecil-kecil yang sudah mulai bisa bicara ya kan, apalagi yang sudah besar mulai mengerti. Coba belajar kalau mau apa-apa, coba bicara, berkata yang baik. Nggak usah pakai nangis, nggak usah teriak-teriak, nggak usah marah-marah. Ciptakan suasana yang damai, semua enak. Nah, termasuk nanti kalau anak-anak beribadah ke gereja. Kalau anak-anak namanya ke gereja, gereja itu untuk tempat apa? Tempat beribadah, bukan untuk lari-lari. Nah, belajar juga anak-anak kalau di gereja sudah jaga hatinya damai. Di gereja, di tempat ibadah, anak-anak juga ciptakan suasana yang damai. Jangan mengganggu, jangan ramai. Kalau anak-anak nangis, teriak-teriak, anak-anak juga menciptakan suasana yang tidak enak, tidak damai. Nah, kalau semuanya sudah enak, hatinya damai, ya sekitar kita juga damai, maka kita bisa memberikan yang terbaik, bisa menyenangkan hati Tuhan. Semua bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu ada gambarnya ya, mulai dari berdoa, bisa sungguh-sungguh, kemudian bisa memuji Tuhan sungguh-sungguh sampai bisa mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, semuanya enak. Nah, menjadi berkat semuanya buat sesama. Nah, ya firman Tuhan sore hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati. Sekarang semua bangkit berdiri, kita mau berdoa mengakhiri ibadah sore hari ini. Anak-anak ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Tuhan jaga hati kami sehingga selalu penuh dengan kasih Tuhan, selalu mengalami damai, sehingga dari kehidupan kami selalu bisa menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati kami semua. Kembalikan minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah Natal sekolah minggu. Tuhan memberkati.